Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15 Kemunculan dari Bumi. Shinvasyang Sutra Teratai episode 1483. Maitreya dapat menanyakan tentang urusan besar dari Buddha. Buddha muncul di dunia ini dengan satu tujuan utama, menampakkan diri untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha agar semua makhluk dapat memahami dan memasukinya. Pada periode Sadharma Pundarika, pengetahuan dan pandangan Buddha adalah satu urusan besar, menggunakan jejak untuk menunjukkan pokok dan kembali pada sumber. Setiap orang perlu bersungguh hati. Buddha muncul di dunia ini dengan satu tujuan utama di dunia ini. Sudah sering dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni hanya demi satu tujuan utama datang ke dunia, yaitu Sang Buddha mau membuka dan memberi ceramah untuk makhluk hidup. Menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki pengetahuan dan pandangan Buddha, maka sangat mengharapkan orang-orang mampu membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Sang Buddha mau semua orang mengetahuinya. Mengetahui pada dasarnya manusia memiliki sifat hakiki yang demikian adanya setara dengan Sang Buddha, yang sangat diharapkan makhluk hidup dapat memahami dan memasuki. Walaupun Sang Buddha sudah berceramah menunjukkan para makhluk seharusnya memahami dan memasuki. Memahami dan memasuki adalah setara dengan Buddha, pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Ini adalah harapan terbesar dari Sang Buddha terhadap muridnya dan merupakan tujuan utama mengapa Sang Buddha mau datang ke dunia. Ini artinya hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Buddha mulai menemukan bahwa sifat batin para makhluk dengan Buddha adalah setara, maka berharap setiap orang dapat berada di tingkatan yang sama dengan Buddha. Oleh itu, kita tidak boleh meremehkan diri sendiri. Kita tidak boleh bergantung kepada Buddha. Buddha ingin memberitahu kita bahwa kita memiliki kemampuan yang sama dengan Buddha, bukan seseorang yang bergantung kepada orang lainnya. Dia berharap setiap orang dapat menjadi mandiri dan kuat. Kita sendiri tahu bahwa diri kita memiliki kemampuan ini. Prinsip kebenaran ini diungkapkan di Persamuhan Sutra Teratai. Buddha demi satu tujuan utama supaya setiap orang paham dan jelas. Sifat kebudahan pada dasarnya dimiliki oleh semua makhluk. Jadi tujuan pada periode Sadharma Pundarika adalah pengetahuan dan pandangan Buddha adalah satu urusan besar. Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan utama. Sekarang satu urusan besar dengan membabarkan Dharma. Buddha ingin mengungkapkan tujuan satu-satunya dia datang ke dunia adalah untuk membabarkan Sutra Teratai, supaya semua orang tahu untuk masuk ke kerumunan orang banyak. Semua makhluk dan setiap orang harus yakin terhadap diri sendiri. Kita sendiri dapat membimbing semua makhluk. Sebelum membimbing para makhluk, kita sendiri menyadari kita memiliki sifat Buddha. Sifat hakiki tatata dan kebijaksanaan. Kemampuan kita sangatlah memadai. Meminta kita untuk memiliki keyakinan diri, mengembangkan rasa percaya diri, ini adalah satu tujuan utama Buddha. Berharap kita setiap orang dapat bersungguh-sungguh menyadarinya. Jadi Buddha datang hanya mengatakan masa lampaunya. Menggunakan jejak untuk menunjukkan pokok dan kembali pada sumber. Pada masa lampau demikian. Selama masa kalpa tidak terhitung. Setiap kehidupan tanpa henti, terus-menerus demi para makhluk, terus-menerus tanpa henti datang ke dunia manusia. Setiap kali datang ke dunia manusia, setiap kali akan ada jejaknya. Oleh karena itu selalu membabarkan hukum sebab akibat dari masa lampau. Sebab akibat itu ada jejaknya. Ada panorama yang dilewatinya, ada jejak kaki yang tercetak. Jadi menggunakan jejak untuk menunjukkan pokok. Mengatakan masa lampau, apakah semua orang jelas? Di kehidupan ini Sang Buddha datang ke dunia ini. Semua orang juga tahu asal-usul Buddha, kerajaan Kapilapastu di dalam istana kerajaan. Semua orang mengetahuinya. Sumber dari benih kelahirannya, proses perjalanannya, ini semua dinamakan jejak. Sampai pada mencapai kebudahan yang berhubungan dan lain-lain. Akumulasi selama 40-an tahun, ini adalah di kehidupan ini. Persamuhan Sutra Teratai membabarkan masa lampau. Masa lampaunya masa lampaunya lagi, yaitu adalah sebelum sumber kelahiran yang tanpa awal,
tiada habisnya. Selalu menunjukkan jejak agar kita semua jelas dan memahaminya. Bukan hanya Buddha saja, kita semua juga sama seperti Buddha. Kita juga mempunyai kehidupan lampau, masa kehidupan lampau yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja tidaklah sama, adalah di dalam kehidupan demi kehidupan Sang Buddha yang demi para makhluk. Bagaimana dengan makhluk awam? Tidak bisa sesuai dengan kehendak diri sendiri. Berdasarkan karma yang telah diperbuatnya untuk menerima kelahiran, yakni demi nafsu keinginannya sendiri, memperebutkan untuk dirinya sendiri. Menciptakan sangat banyak ketidaktahuan. Kekuatan karma terus menjalin dan mengikat kita. Bukan atas kehendak diri sendiri berada di dunia. Ini kita sama dengan Buddha yang memiliki kehidupan-kehidupan yang lalu. Perbedaannya adalah Buddha memiliki satu tujuan. Beliau tiada henti-hentinya kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Kekuatan ikrar beliau datang kembali ke dunia berdasarkan kekuatan ikrarnya, sehingga disebut Tathagata. Mengendarai kendaraan Dharma untuk datang kembali ke dunia, ini disebut Tathagata. Datang dan pergi, pergi dan datang. Tidak pernah meninggalkan sifat Dharma. Sifat Dharma terang, sifat Dharma jelas. Beliau datang seperti ini. Dan bagaimana dengan kita? Yaitu kehilangan sifat Dharma. Sehingga kita menciptakan karma karena ketidaktahuan. Dengan bingung menerima balasan karma dari kehidupan ke kehidupan. Perbedaan kita dengan Buddha hanyalah di sini saja. Kita juga sama kelahiran dan kematian dari kehidupan ke kehidupan. Buddha juga sama kelahiran dan kematian dari kehidupan ke kehidupan. Perbedaannya hanyalah di sini saja. Jadi kita harus sangat bersungguh hati agar tidak kebingungan lagi. Kita harus segera membangun kepercayaan diri kita, segera mempraktikkan jalan ini dan berjalan ke depan untuk melihat kembali sifat hakiki kita. Inilah tujuan dari pelatihan spiritual kita. Jadi menggunakan jejak untuk menunjukkan pokok dan kembali pada sumber. Dengan pemahamannya akan masa lalu, sekarang mengungkapkan sifat hakiki kebudaan Sang Buddha Tathagata dan bagaimana beliau melakukan perjalanan ke dunia ini. Kita harus dengan bersungguh hati memahami. Dan memahami bagaimana Sang Buddha kembali ke sumbernya, kita harus dengan bersungguh hati. Bagaimana kita mengungkapkan yang hakiki dan kembali ke sumbernya, itu melalui membenarkan kesadaran pikiran kita. Kita harus menyadari bagaimana kita menggunakan kesabaran kita untuk terhubung dengan kondisi luar, yang mengakibatkan begitu banyak bertumimbah lahir dalam 6 alam kehidupan yang membingungkan. Ini semua karena kesadaran pikiran kita. Saat kesadaran kita tidak jelas, kita memunculkan ketidaktahuan sesuai dengan kondisinya. Pandangan datang dari kesadaran mata. Ini yang dipanggil dengan pemahaman dan pandangan. Dengan pemahaman dan pandangan Sang Buddha, beliau datang ke dunia untuk membuka dan mengungkapkan untuk makhluk hidup. Dapat menyadari dan memasuki pengetahuan dan pandangan orang awam adalah membingungkan, sedangkan Sang Buddha jernih dan terang. Pengetahuan datang dari kesadaran pikiran, pandangan datang dari kesadaran mata. Kemudian apa yang dicari tahu adalah pandangan, setelah tercerahkan sepenuhnya disebut pengetahuan. Lagi 3 kebijaksanaan digabungkan disebut pengetahuan. 5 mata digabungkan disebut sebagai pandangan. Semuanya merupakan fungsi dari kebijaksanaan. Bagaimana kita kembali dari pandangan yang penuh kekeruhan ke kesadaran yang murni? Kita harus sangat bersungguh hati, mencari pandangan kita. Saat kita berada di tengah orang banyak, saat di kehidupan kita sehari-hari, menggunakan kesadaran saat berhubungan dengan kondisi-kondisi eksternal. Dengan kesadaran kita, mencapai pemahaman untuk membedakan dan untuk memanfaatkan kebijaksanaan kita. Adalah kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Bukankah juga pengamatan menakjubkan? Mari analisa baik-baik. Hal-hal ini disebabkan oleh pikiran manusia awam. Keinginan memiliki, keserakahan dan bagaimana kita berusaha sepenuh hati untuk mendapatkannya, atau melihat penderitaan para makhluk terlalu banyak. Apapun yang kita inginkan, mereka sangat membutuhkannya. Sekarang mereka membutuhkan sesuatu,
kita harus segera bersumbangsi. Kita perlu mengetahui penderitaan para makhluk. Mengetahui seberapa banyak yang dibutuhkan, kita harus menggunakan kesadaran pikiran untuk merenungkan dengan seksama. Ini disebut kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Search USA CEO dan Wakil CEO. Mereka kembali untuk melaporkan tentang Sierra Leone. Beberapa ribu orang yang ada di sana sedang terjebak dalam situasi darurat. Bagaimana kita bisa dengan cepat mengirimkan barang bantuan kepada mereka? Kita harus berpikir cepat untuk memperkirakan jika barang dikirim dari USA. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa biayanya? Serta berapa lama jika pengiriman dari Taiwan dan berapa dana yang dibutuhkan. Jadi saya mengatakan kepada mereka, kalian harus mencari tahu detailnya dengan jelas. Kemudian membuat perhitungan dan mengevaluasinya dengan tepat. Kami ada melakukan perhitungan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat dan kebutuhan praktis, seperti nasi instan, selimut, dan lainnya yang sangat dibutuhkan. Saat ini hanya untuk kebutuhan orang-orang itu yang membutuhkan sekitar 14 hari persediaan. Biaya pengirimannya saja akan memakan biaya beberapa juta dolar Taiwan. Oh, mendengar hal ini bukankah ini sudah terlalu mahal? Biaya pengirimannya saja membutuhkan dana yang begitu besar. Apakah ini dapat dilakukan? Jika pengiriman melalui laut akan memakan waktu lebih dari 50 hari, hampir 2 bulan. Tetapi situasi darurat mereka berkisar 2 minggu lagi. Selama 14 hari ini, barang-barang ini adalah apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kita harus bagaimana? Kembali renungkan. Coba pikirkan, tahu beras putih yang kita kirimkan diantaranya 100 ton sudah sampai tujuan. Benar, sudah sampai. Apakah kita segera menggunakan berasnya? Benar, periuk yang mereka ada sekarang ini, periuk, panci, apapun tidak ada. Apakah kita bisa beli di tempat? Peralatan periuk ini ada yang besar, ada yang kecil. Semua peralatan ini kita beli di tempat. Beras sudah sampai dengan yang lainnya. Masih ada satu lagi organisasi sosialnya, Yayasan Sili, Yayasan Suyou Cengming, dan Yayasan Lanyu kerjasama memasak makanan hangat. Semua mengutus orang datang. Dengan demikian beras dengan periuk, kita memberikan periuk untuk mereka. Dengan begitu segera mereka memasak sendiri. Ada panci besar, panci kecil, mereka mengambil kayu setempat. Batu dipasang, juga bisa mempertahankan kehidupan. Maka kita beli kuali untuk mereka di sana agar mereka bisa pakai. Karena diserang air banjir sehingga kehilangan segalanya. Ini sama dengan kita menambah perabot buat mereka. Termasuk beras juga. Mereka bisa gunakan di saat yang mendesak ini. Yang tidak terlalu mendesak kita kirim via laut. Yang mendesak yang bisa menyelamatkan nyawa, kita kirim via udara. Inilah caranya kita hemat dana. Bagaimana agar barang terima di saat waktu yang tepat? Jadi dalam jangka waktu belasan hari ini di mana kondisinya mendesak, kita harus berpikir dengan baik. Bagaimana agar bisa mencapai bantuan yang tepat? Maka kesadaran dari kondisi luar mempertimbangkan di sana sesungguhnya ada berapa orang yang sedang menderita. Yang paling membutuhkan, kita harus segera dalam belasan hari ini menyalurkan semua bantuan, agar orang-orang ini bisa aman dan meneruskan kehidupan mereka. Inilah pemikiran dan pengamatan yang menakjubkan. Bagaimana agar semua barang bantuan dapat dimanfaatkan karena mereka semuanya setara. Semuanya adalah nyawa kehidupan. Tidak membedakan jauh atau dekat, nyawa yang kena bencana semuanya setara. Kita harus menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Maka kita harus sangat segera untuk bersumbangsi. Ini semua tentang kesadaran kita. Bagaimana kita memanfaatkannya di jalan bodhisattva kita, bagaimana kita memanfaatkan dan menerapkannya dalam pandangan dan kesadaran kita. Kita merenung demi kepentingan orang lain, merenung secara mendalam. Itulah hakikat kebudayaan kita, yang merupakan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kita bisa merenungkan prospeknya dari jauh dan pahami sepenuhnya kondisi mereka. Hanya ketika kita memahami kebutuhan mereka,
kita dapat menemukan cara untuk memuaskan mereka sepenuhnya. Hal ini memerlukan 4 kebijaksanaan secara paralel. Inilah pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan datang dari kesadaran pikiran, pandangan datang dari kesadaran mata. Kemudian, apa yang dicari tahu adalah pandangan, setelah tercerahkan sepenuhnya disebut pengetahuan. Lagi, 3 kebijaksanaan digabungkan disebut pengetahuan. 5 mata digabungkan disebut sebagai pandangan. Semuanya merupakan fungsi dari kebijaksanaan. Pengetahuan dan pandangan harus kita pahami dulu. Jadi kita harus memiliki pengetahuan dan pandangan. Kemudian kita mesti bertindak dengan sepaham, sepakat, dan sejalan. Semua ini mesti berlangsung bersamaan. Jadi kemudian apa yang dicari tahu adalah pandangan. Kita mesti mencari dengan sungguh-sungguh dan memutuskan bagaimana memanfaatkan barang-barang ini dan bagaimana menolong orang-orang. Semua ini butuh pengamatan menakjubkan. Jadi setelah tercerahkan sepenuhnya disebut pengetahuan. Wah, saya tahu jumlah yang diperlukan. Ini adalah jumlah orang-orang di sana. Saya tahu berapa banyak barang bantuan yang perlu kita kirim. Ini dinamakan pengetahuan. Lagi, 3 kebijaksanaan digabungkan disebut pengetahuan. 5 mata digabungkan disebut sebagai pandangan. 3 kebijaksanaan yaitu kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. 3 kebijaksanaan digabungkan disebut kebijaksanaan Buddha. 5 mata yaitu mata fisik atau biasa, mata dewa, mata kebijaksanaan, mata dharma, dan mata Buddha. Kita sebagai orang awam memiliki mata fisik atau biasa. Dewa memiliki kesadaran kebijaksanaan. Ia memiliki mata dewa. Sravaka dan Prateka Buddha yang sedang membina diri memiliki mata kebijaksanaan. Bodhisattva sudah melampaui dan menganggap dirinya sebagai satu kesatuan dengan para makhluk. Mereka menghayati dharma dari para makhluk di dunia. Sebagai bodhisattva, mereka memiliki mata dharma. Ini semua berbeda dengan tingkatan Buddha. Buddha memiliki kebijaksanaan agung cermin sempurna, seperti cermin yang terang, bersih, dan sempurna. Ini dinamakan mata Buddha. Ini dinamakan 3 kebijaksanaan, 5 mata, semuanya merupakan fungsi dari kebijaksanaan. Ini semua adalah fungsi dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan orang awam dan Buddha berbeda jauh, sedangkan kebijaksanaan Bodhisattva dan Buddha lebih dekat. Ini adalah proses pelatihan diri kita. Pada periode nirvana, hakikat kebudahan adalah satu urusan besar. Pada periode avatamsaka, alam dharma adalah satu urusan besar. Pada periode prajna, sebab dan akibat dalam pencapaian kebudahan adalah satu urusan besar. Sutra teratai adalah tempat untuk Sang Buddha bersiap memasuki nirvana. Maka nirvana ini adalah keheningan, yaitu pikiran yang sangat hening, pikiran yang tidak melayang. Ini adalah tingkatan alam Buddha. Selamanya ada di nirvana ini. Alam yang hening dan jernih. Bukan Sang Buddha meninggal dunia baru disebut nirvana. Setelah mencapai pencerahan, pikirannya telah memasuki keadaan hening dan jernih. Ini telah kembali ke hakikat kebudahan. Kembalinya hakikat kebudahan sendiri merupakan peristiwa besar, juga berharap sifat makhluk hidup kembali ke sifat hakiki Tathagata. Sejak kapan menyadari sifat hakikat ini? Pada masa avatamsaka, karena Sang Buddha mencapai pencerahan saat ketika bersatu dengan alam semesta. Itulah alam avatamsaka. Pada Buddha dan Bodhisattva dari 10 penjuru, semuanya muncul untuk merayakan dunia saha ini. Sakyamuni Bodhisattva telah mencapai kebudahan. Buddha di dunia saha telah mencapai kebudahan. Ini adalah masa ketika Sang Buddha mencapai pencerahan. Alam batinnya ada di alam avatamsaka. Selanjutnya pada periode prajna, sebab dan akibat dalam pencapaian kebudahan adalah satu urusan besar. Pada periode prajna artinya kebijaksanaan. Memiliki kebijaksanaan berarti menerapkan avatamsaka dharma, mencakup segala dharma. Mencakup segala dharma mengamalkan segala kebajikan. Sang Buddha menggunakan dharma ini, prinsip dari segala sesuatu di alam semesta. Beliau dengan sepenuh hati ingin kita semua makhluk hidup menghayati, mengerti. Jadi beliau kembali ke dunia ini.
menyembunyikan ajaran sejati dan memberikan ajaran sementara, dan mulai membabarkan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sebenarnya beliau juga harus mendekati orang-orang, sehingga mereka bisa menghayati sifat hakiki kebudahan untuk mencerahkan sifat hakiki kebudahan setiap orang. Beliau harus mulai mengajar dari awal bagaimana makhluk hidup menciptakan sumber penderitaan, sebab penderitaan selama banyak kehidupan mengakibatkan begitu banyak balasan penderitaan. Sang Buddha menggunakan akibat balasan ini dengan situasi sekarang, agar semua orang bisa mengerti, bisa melihat, bisa menghayati, membuat prinsip jadi lebih mudah dimengerti. Saat Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai, beliau mulai mengungkapkan aspek jejak, yaitu dari tujuan utama beliau muncul di dunia, kita harus mengerti maksud tujuannya. Beliau ingin membuka dan menunjukkannya supaya semua makhluk hidup bisa menghayati, mengerti, membuka dan menunjukkan kepada para makhluk supaya menyadari dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi memiliki pengetahuan dan pandangan beliau merupakan tujuan kita. Naskah sutra sebelumnya ini harus sungguh-sungguh dihayati. Bagawan, kelompok besar bodhisattva berjumlah asemkya tak terhingga dan tak terbatas ini, dari manakah mereka datang? Pada ketika itu para Buddha kemudian masing-masing menjawab pelayannya. Para pria berbudi, harap tunggu sebentar. Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi. Saat itu para Buddha belahan raga bersama para pelayannya. Mereka sudah banyak Buddha belahan raga. Maka juga ada banyak bodhisattva yang mengikuti. Melihat kelompok besar bodhisattva yang tak terhingga jumlahnya muncul dari 10 penjuru, semua orang mulai memiliki keraguan di dalam hati mereka. Oleh karena itu mereka bertanya kepada guru mereka, bertanya kepada Buddha yang paling dekat dengan mereka. Sebenarnya dari manakah mereka datang? Para Buddha masing-masing menjawab pelayannya. Mereka menjawab, para Buddha kemudian masing-masing menjawab pelayannya, yaitu mereka masing-masing menjawab pelayannya, harap tunggu sebentar, ini merupakan satu urusan besar. Ini juga merupakan satu urusan besar. Karena Buddha hendak mulai mengungkapkan sumber yang pokok. Aspek jejak sudah dijelaskan. Sekarang akan membahas tentang satu urusan besar untuk membantu semua orang memahami arah atau tujuan pelatihan diri. Inilah tujuan Buddha menampakkan jejak di dunia untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Dulu beliau menggunakan metode terampil, sekarang baru mulai menggunakan aspek pokok. Oleh karena itu, semua orang diharapkan untuk memperhatikan dengan sepenuh hati, mendengarkan dengan cermat apa yang hendak Buddha katakan. Di antaranya ini setelah para Buddha masing-masing menjawab pelayannya, lalu lanjut menjawab atau mengatakan, ada seorang bodhisattva mahasattva. Siapakah dia? Yaitu bodhisattva Maitreya. Ada seorang bodhisattva mahasattva bernama Maitreya. Buddha Sakyamuni telah memberikan peramalan kepadanya bahwa akan menjadi Buddha berikutnya. Ia telah menanyakan hal ini, kini Buddha akan menjawabnya. Oleh karenanya, engkau sekalian akan dapat mendengarnya. Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi. Buddha Sakyamuni telah memberikan peramalan kepada Bodhisattva Maitreya, sehingga akan menjadi Buddha berikutnya. Diperkenalkan Bodhisattva Maitreya sebagai Buddha di masa mendatang setelah Buddha memasuki parinirvana, sesudah Dharma mirip dan kemunduran Dharma. Yang akan menjadi Buddha berikutnya, itulah masa Bodhisattva Maitreya mencapai kebudahan. Oleh karena itu, Bodhisattva ini sekarang masa Buddha Sakyamuni. Pada masa ini, dia masih seorang Bodhisattva. Bodhisattva ini, naskah sutra sebelumnya dia sangat jelas. Dia telah bertanya pada Buddha, mewakili semua bodhisattva untuk mengajukan pertanyaan kepada Buddha. Sudah menanyakan hal ini. Dia sudah menanyakan semua ini. Kini Buddha akan menjawabnya. Sekarang Buddha akan menjawabnya. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan demikian. Pada ketika itu Buddha Sakyamuni berkata pada Bodhisattva Maitreya, bagus sekali, Ajita. Engkau telah bertanya pada Buddha tentang urusan besar ini. Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi. Sungguh bersuka cita. Buddha Sakyamuni mendengar
Bodhisattva Maitreya bertanya, persis dengan apa yang hendak dia katakan. Sangat kompak. Jadi Buddha berkata demikian kepada Bodhisattva Maitreya, bagus sekali, bagus sekali. Ajita. Ajita, siapa Ajita? Tentu saja adalah Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya juga memiliki nama lain, disebut yang penuh kasih. Ajita artinya Bodhisattva Maitreya lebih jauh lagi, telah lama memupuk hati cinta kasih, telah lama memasuki praktik cinta kasih, dan melatih meditasi terhadap cinta kasih. Artinya adalah tiada yang dapat mengungguli, juga dinamakan Sang Pengasih. Bodhisattva Maitreya selalu terus-menerus melatih pelatihan cinta kasih, selalu terus menggunakan hati yang penuh welas asih untuk memperlakukan makhluk hidup. Dengan hati penuh welas asih mempelajari Dharma, mempraktikkan Dharma sejati. Dengan hati penuh welas asih untuk menolong semua makhluk hidup. Beliau menggunakan welas asih dalam praktik pelatihan diri, melatih keteguhan welas asih. Dengan begitu maknanya akan sangat dalam dan sangat panjang. Artinya adalah tiada yang dapat mengungguli. Hanya sebuah kata welas asih. Dia harus sepenuh hati, berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Bagaimana untuk dapat bekerja keras? Bagaimana untuk dapat menerima dan menegakkannya? Hanya artinya saja. Sudah cukup mendalam. Cakupannya sangatlah luas dan sangat besar maknanya. Dengan begitu artinya adalah tiada yang dapat mengungguli. Ini ialah pembelajaran spesialisasi daripada Bodhisattva Maitreya. Jadi selama begitu panjang dan akumulasi berkalpa-kalpa lamanya. Subjek ini adalah arah beliau. Dengan begitu dia juga dipanggil sebagai yang penuh welas asih. Dengan Ci sebagai marga, engkau dapat bertanya pada Buddha tentang urusan besar ini. Itulah menanyakan para bodhisattva yang datang ini, jalan apakah yang mereka puji, terima, tegakkan dan latih. Bodhisattva Maitreya dengan kondisi saat ini mempertimbangkan semua makhluk hidup dalam segala hal. Sekarang sangat banyak bodhisattva dan cita-cita setiap orang adalah untuk memahami pintu jejak masa lalu dan pintu pokok masa kini. Mengapa banyak orang datang ke sini? Apa jalinan jodohnya? Jadi itulah menanyakan para bodhisattva yang datang ini, jalan apakah yang mereka puji, terima, tegakkan dan latih? Praktik apa yang mereka praktikan? Datang dari mana? Apakah ini hanya sebuah pertanyaan? Sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh Bodhisattva Maitreya tidak sesederhana itu. Beliau hanya menanyakan asal-usul Bodhisattva. Bukan hanya itu saja, di waktu yang bersamaan yang ingin ditanyakan oleh beliau, kebajikan pada tingkat pencerahan dari buah kebudahan. Itu adalah sebenarnya. Pertanyaan dari Maitreya ini bukanlah hanya menanyakan tentang praktik benih dari para bodhisattva, juga menanyakan tentang kebajikan pada tingkat pencerahan dari buah kebudahan, makanya disebut urusan besar dari Buddha. Para pelayan bertanya kepada Buddha, sebenarnya apa sebab dan kondisi dari para bodhisattva ini? Sebenarnya pertanyaan yang terpenting dari Bodhisattva Maitreya adalah proses pembinaan diri, sehingga berhasil sampai tujuan mencapai kebudahan. Ini adalah pertanyaan sangat penting dari Bodhisattva Maitreya. Bagaimana mempraktikannya agar dapat menghimpun kebajikan? Inilah Bodhisattva Maitreya. Jika kebajikan ini tidak cukup, jalinan jodoh dengan para makhluk tidak cukup, jangka waktu untuk mencapai kebudahan masih panjang. Ini adalah satu urusan besar bagi Bodhisattva Maitreya. Dia lebih paham bagaimana bodhisattva melatih diri, namun bagaimana menghimpun praktik sehingga dapat terhimpun menjadi kebajikan. Yang seperti ini, pelatihan keluar disebut pahala. Pelatihan ke dalam disebut kebajikan. Pelatihan keluar artinya harus melakukan hal-hal bajik, harus menjalin jodoh dengan para makhluk. Namun bagaimana agar batin kita yang terdalam dapat terhubung dengan praktik kebajikan, melalui pendengaran dan praktik, terus memperdalam jodoh dengan para makhluk. Ini mengharuskan kita menyatukan batin dan praktik, batin dan dharma serta tindakan. Bagaimana dapat berpadu menjadi satu? Kalau tidak, kita hanya mendengar. Mengerti banyak tentang karakter tertulis, pandai dalam berucap kata-kata. Akan tetapi jalan tidak terbuka.
Dikarenakan panorama jalan ini, bagaimana kita untuk membentangkan dan membukanya? Membuka jalan sangat padat. Bagaimana untuk jalan dan buka jalan yang padat? Belum kita implementasikan. Hanya mengetahui arah dari pembicaraan orang, hanya mengetahui arah tersebut. Menata jalan yang telah dibuka orang lain. Kita berjalan di atasnya. Kita hanya menikmati panorama tersebut. Kita tidak merasakan perasaan ketika menata jalan. Sehingga Maitreya ingin menanyakan pertanyaan ini. Perasaan dan akar kebajikan tersebut, bagaimana untuk membentangkan jalan? Satu persatu inci batin ditata dalam detail jalan. Panorama batin ini, ketika diakumulasikan menjadi suatu kebajikan, inilah yang kebajikan yang ingin dipahami oleh Bodhisattva Maitreya. Juga merupakan kebajikan pada tingkat pencerahan dari buah kebudahan. Kita harus mendengarkannya dengan seksama. Ini adalah apa yang Maitreya ingin tanyakan selama pelatihan Sang Buddha saat ia hampir mencapai kebudahan. Bagaimana ia mencapai buah kebudahan dan benar-benar mengalami perasaan dan kebajikan itu? Memang seperti yang kita katakan sebelumnya, kita telah membuka setiap jengkal jalan dengan welas asih, seperti sedang membuka jalan. Kita meletakkan sejumlah batu bata bersama-sama. Setiap jengkal jalan dibuka dengan welas asih kita. Ini adalah kebajikan pada tingkat pencerahan dari buah kebudahan. Kita harus mengerti hal ini dengan jelas dan menyeluruh, tidak secara dangkal. Saya tahu, saya sudah tahu. Kita tidak boleh seperti ini. Pemahaman kita harus memiliki landasan yang kuat. Itulah mengapa ini adalah urusan besar dari Buddha. Saat kita mempunyai jalan untuk ditapaki, kita pastinya mempunyai prinsip untuk menjelaskannya. Saat kita mempunyai prinsip untuk menjelaskan, kita pastinya punya landasan untuk berpijak. Jadi, apakah kita berdiri di atas landasan? Ini adalah hal yang paling penting. Jadi, dapat bertanya para Buddha tentang urusan besar ini. Ini adalah membuka jejak yang dekat demi menampakkan pokok yang jauh, memberikan manfaat kepada para makhluk dalam 3 masa, terus membimbing tanpa kenal putus. Inilah urusan besar dalam mewarisi pencapaian dari generasi sebelumnya dan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Maitreya sebagai calon Buddha selanjutnya juga tidak kenal pada para bodhisattva yang muncul dari bumi ini, lalu mengajukan pertanyaan ini untuk membuka kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Makanya Buddha 2 kali memuji bagus sekali untuk menunjukkan keindahan dari puncak kebajikan. Bisa bertanya kepada Buddha tentang urusan besar ini adalah sangat tidak mudah. Jadi ini adalah membuka jejak yang dekat demi menampakkan pokok yang jauh. Beliau membuka pintu jejak yang dekat ini demi untuk menampakkan pokok yang jauh ini. Sangat panjang dan lama. Bagaimana pintu pokok ini dibangunkan? Yakni bertanya lagi, bagaimana Buddha mulai tahu arah tujuan, tahu membuka jalan, tahu membentangkan jalan, membuka dan membentangkan jalan. Ini adalah dimulai dari langkah pertama. Jika arah tujuan sudah benar, maka harus benar-benar membuka jalan dan membentangkan jalan. Ini adalah dapat bertanya pada Buddha tentang urusan besar ini. Urusan besar ini, bagaimana untuk menapaki jalan ini? Ini yang dia tanyakan ke Buddha. Jadi ini adalah membuka jejak yang dekat demi menampakkan pokok yang jauh. Membuka pintu jejak yang dekat demi menampakkan pintu pokok yang jauh. Ini adalah sangat jauh dan jauh. Apa itu pintu pokok? Jadi memberi manfaat kepada para makhluk di 3 masa, terus membimbing tanpa kenal putus. Terus menerus dari kehidupan ke kehidupan. Demikianlah Buddha membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Terus-menerus, tidak pernah berhenti. Jadi inilah urusan besar dalam mewarisi pencapaian dari generasi sebelumnya dan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Yang mau ditanyakan adalah hal ini. Meneruskan arah masa lampau, mulai membuka jalan. Bagaimana mengikuti jalan ini untuk menyelamatkan para makhluk? Bagaimana untuk mengajar dan membimbing generasi selanjutnya? Ini kita juga sama, harus bersungguh hati untuk memahaminya. Bukan hanya saja berkata, saya tahu, saya sangat hebat dalam membabarkan Dharma. Hanya tahu membabarkan Dharma ini adalah tidak guna. Kita masih harus bisa mempraktikannya.
Yang bisa membabarkan, mempraktikkan adalah pendengar dharma, praktik dharma, dan pembabar dharma. Apa yang kita katakan kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita harus melakukannya. Jadi mendengar harus diikuti dengan tindakan. Maka Maitreya sebagai calon Buddha selanjutnya juga tidak kenal pada para bodhisattva yang muncul dari bumi ini lalu mengajukan pertanyaan. Meskipun Maitreya telah lama dan berulang terus datang ke dunia untuk berlatih, tetapi dia tidak kenal siapapun dari para bodhisattva yang datang. Karena demikian, kita mengetahui jejak proses Buddha Sakyamuni dalam membimbing. Berapa banyak jejak kaki yang tertinggal dan berapa banyak orang yang telah dibimbing. Maka pada tempat ini, Maitreya menggenggam waktu dan bertanya, bagaimana caranya membimbing banyak orang? Bagaimana menjalin jodoh yang banyak? Sehingga dia membuka kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Karena dengan pertanyaan ini, Buddha Sakyamuni akan menjawab banyak pertanyaan. Dengan kebijaksanaan mendalam dari para Buddha, maka Buddha 2 kali memuji bagus sekali. Buddha Sakyamuni memuji Bodhisattva Maitreya. Sangat bagus, sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena Anda sekarang telah bertanya, Dharma yang akan saya ajarkan sekarang adalah kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Dalam bab metode terampil, Buddha juga mengatakan pada Sariputra. Tetapi Sariputra menanyakan 3 kali. Buddha 3 kali mengucapkan hentikan. Bodhisattva Maitreya bertanya demikian. Buddha mengatakan bagus sekali, karena jalinan jodoh telah matang. Membuka kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Jalinan jodoh telah matang. Sehingga hentikan. 3 kali mengucapkan hentikan. Saat ini jalinan jodoh telah matang, mulai memuji sangat baik. Membuka kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Mulai dari demikian, maka Buddha 2 kali memuji bagus sekali. Makna dari dalamnya, maksud hati Bodhisattva dan Buddha dengan memuji keindahan dari puncak kebajikan. Ini sangat baik. Memuji keindahan dari puncak kebajikan. Singkat kata, kita harus memahami Buddha di dunia. Hanya ada satu hal yang sangat sederhana, dan kita sangat kacau dalam terlihat kebijaksanaan Buddha yang mendalam dan menakjubkan. Terlihat kerisauan dan noda batin para makhluk yang sangat berat, membuat Buddha menggunakan waktu yang sangat panjang. Mengatakan sangat panjang, menggerakkan banyak orang memberi kesaksian. Juga bertanya jawab dengan bijaknya. Apakah kita telah memahaminya? Masih belum memahami. Jangan khawatir. Aspek jejak yang di depan, semua telah mengerti. Aspek pokok yang di belakang, semua harus senantiasa bersungguh hati.